Halo semuanya. Paling standar emang Radit kalau opening Masih gitu ya? doang. Halo semua, udah selesai. Lo masih dengan Guys, gua harus tetap konsisten dong. What's up the people of the world? Broadcasting live from this place and you are watching me. Bodoh amat gua mau di roasting Radit lagi kan di stand up dia bodoh amat. Tapi itu opening lo dari berapa tahun lalu? Itu opening gua dari selama gua bikin YouTube udah hampir 10 tahun. 10 tahun. Iya. Kan, pasti kan Enggak sih, enggak 10 tahun, 10 tahun YouTube channelnya. Tapi yang opening itu udah sekitar, gue maintain itu udah 8 ada lah. 6 tahun lah, 6 tahun. Kan lo sebagai manusia pasti kan grow kan? Iya. Iya kan? Iya, pasti. Maksudnya kalau gue ngerasa dulu gue masih berenergi. Iya. Kemarin stand up gue terakhir gue juga Gue nonton stand up lu, gue Iya nonton kan? stand up lu. Luar biasa banget, tepuk tangan buat Wih, Radit. terima Gila. kasih. Masih lucu. Masih lucu. Masih lucu ya. Setelah selama ini ternyata kalau stand up masih lucu. Tapi nggak, dari akhir-akhir gue nonton stand up ya, maksudnya gue jarang nonton stand up. Iya. Maksudnya yang kemarin emang gue lebih ngerasain personalnya ketimbang yang stand up sebelumnya. Iya. Karena mungkin lu kasih the whole 1 hour stand nggak up, gua potong. nggak lu potong-potong, jadi ya berasa banget nggak ada potong-potongannya yang gimana. Lo mau tau gak sejujurnya gimana? Sejujurnya itu the stand up gue yang 2 tahun lalu sama yang setahun lalu. Yang lu potong-potong itu kan? Yang gue potong-potong itu gue nulis karena gue kan punya apa yang gue rasakan nih. Misalnya gue resah soal Instagram gitu. Iya. Gue cek dulu orang lain tuh tertarik nggak sama konten Instagram kalau gue stand up soal Instagram. Jadi gue udah kayak semacam research orang tuh suka nggak ya kalau gue bahas tema ini, ngerti nggak? Nah stand up yang paling baru ini sejujur-jujurnya gue udah nggak peduli. Jadi yang gue omongin tuh soal istri hamil, soal nikah. Gue udah nggak peduli orang nonton apa. Tapi ironinya adalah ketika gue nulis materi di mana gue udah nggak peduli orang nonton apa enggak, bahkan nggak gue potong, malah orang jadi suka. lebih rame. Iya. Ya itu dia makanya maksud gue. Gitu ya? Poinnya mungkin emang yang sesuatu yang personal apalagi. Tapi enggak juga sih, maksudnya kan lu kan baru married. Jadi relatable, lu mau cerita tentang istri hamil itu jadi relatable, orang juga pasti ngikut. Iya. Maksudnya Tapi menurut lo itu yang terjadi di YouTube sekarang. Gua ngerasa ada evolusi. oh siap, ini langsung bahas YouTube sekarang nih? Enggak. Maksudnya kan kita nyambung-nyambungin aja. Nyambungin, ya. Gue ngerasa ada evolusi di YouTube. Iya, betul. Di mana dulu orang tuh kalau bikin video untuk tampil dalam artian tuh lo nulis, lo apa, terus ada sketsa, ada apa gitu. Sekarang tuh orang kayak semakin lo jujur, semakin lo genuine, orang nonton. Bener. Gue sebenarnya kurang setuju dengan hal itu. Gitu. Maksud gue berarti konten yang jujur, yang cuma bikin apa adanya, itu tuh melimitasi yang namanya kreativitas. Buat gue kayak gitu. Sedangkan maksud gue YouTube kan adalah platform di mana lu bisa berkarya apa aja kan. Maksudnya ya gue kurang sering ketika seorang YouTuber bikin konten apa adanya dibilang karya, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya gue nggak akan bilang siapa, tapi maksudnya ada. Paham. Jadi sedangkan kalau misalkan lu balik ke tahun YouTube di mana pada bikin sketsa, nulis, storytelling apa segala macam, mereka kan nulis kan. Ya itu bisa dibilang proses berkaryanya lebih ada gitu loh. Gua nggak bilang sama sekali nggak ada nih yang orang-orang cuma bikin kayak apa adanya doang. Cuma itu lebih berasa berkarya ketimbang kayak what's up guys, hari ini bla 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 kita ketemuin segini. Prosesnya terjadi, semua prosesnya tuh jadi di video itu bukan sebelumnya. Nggak ada persiapan, nggak ada pre-pro-nya lah, nggak ada pre-production-nya. Ini menarik banget nih. Karena berarti ini kan dari sisi kreator ya. Gini aja dulu, gimana kalau kita nggak throwback dulu awal YouTube Indonesia gimana? Itu yang menarik sebenarnya. Maksudnya? Awal YouTube Indonesia, ngerti nggak? Di zaman-zaman kan kita masih satu kok David aja gitu salah orang. Radit tuh nggak tahu jadi tuh. David? Iya, Kenapa gua jadi David? Gue lagi mikir orang lain, gue lagi mikir laki-laki lain. Waduh, jangan jadi David. Dit, lu barusan bilang nih kayak iya zaman kita dulu nih. Iya kan kayak kita gini. bukannya di angkatan yang sama. Iya, kita di angkatan yang sama. Dit, ini kita jujur aja. Tapi maksudnya emang waktu gue nonton video Lambang Panji, dan gue juga tahu lu tuh orang kayak gimana, maksudnya yang stand up. Maksudnya kan itu ada bahas soal lu tuh kayak gimana sih. Lu tuh emang orangnya yang orang luar lihat sombong gitu loh. Orang lihat sombong. Padahal lu sebenarnya ya udah gue bodo amat gitu loh.
Jadi ada tuh zaman-zaman di mana YouTube Indonesia awal-awal Radit muncul, YouTuber-YouTuber nih yang pure YouTuber itu tuh langsung pada Radit emang dia YouTuber. Apa sih? Ada nggak? Radit apa sih YouTube? Radit tuh udah terkenal, nggak usah dihitung YouTuber lah. Kayak gitu ada. Oh, jadi ada masa-masa di mana kita kan satu angkatan Iya. Gua muncul dengan apa tuh? Malam Minggu Miko. Gua muncul dengan Malam Minggu Miko, which is great. Itu gua akuin itu series yang bagus banget di YouTube. Iya. Ya, tapi masalahnya, maksudnya untuk kontennya itu bagus. Tapi masalahnya di Raditya Dika. Waktu itu YouTuber mikir kayak, tuh kita semua tuh dari nol dari YouTube nol. nih, dari nol nih ya, dari nol nih. Kok tiba-tiba ada Raditya Dika yang masuk ke ranah kita? Gimana nih? Emang kenapa? Ya, kita waktu itu mikir kayak gitu. Karena kan masih baru nih. Jadi orang anggapnya yang di YouTuber adalah yang awal mulai dari YouTube gitu loh. Masih polos lah ketika ada yang masuk dan besar kesana kayak apaan sih ini? Lo kan udah terkenal, penulis buku, kenapa lo filmmaker juga, udah director juga, nulis stand up. Kenapa masih mau YouTube? Itu dia, pada mikir kayak gitu. Tapi apa itu diartikan sebagai apa? Sebagai sebuah ancaman kah? Sebagai nggak legitimate posisinya? Itu diterjemahkan YouTuber ngelihat gua pada saat itu lebih ke apa nih? Sebenarnya di saat itu sih kita cuma jadi bercandaan doang, nggak jadi ancaman gitu loh. Nggak jadi ancaman. Iya. Aman nggak ya? Bahas tau gua aman nggak? Nggak apa-apa. Kalau gua orang yang ini banget, orang yang santai banget. Tapi jujur emang lebih ke bercandaan aja sih. Maksudnya ketika lagi kayak ngumpul-ngumpul YouTuber lama gitu kan, kita ngebahas lu kayak misalkan mau contohnya kayak YouTube Rewind deh. YouTube Rewind tuh ada omong-omong itu yang awal-awal banget. Kalau nggak salah kan YouTube Indonesia kan pertama 2014. Iya. Gua nggak ada di YouTube Rewind itu. Iya, karena gua nggak bisa atau apa. Tapi mungkin apa nextnya gitu ada omong kayak Radit masukin nggak ya? Jangan lah, dia bukan YouTuber, dia udah terkenal dari awal dia masukin YouTube Rewind tuh YouTuber, harus pure YouTuber gitu. Oh, berarti ini Eno Bening, Arab, Segini, kalian semua. Kalaupun dia juga nggak apa-apa. Gue harus buka, sorry nih ya. Nggak apa-apa. Gue berteman juga sama semuanya. Eno kan gue juga kenal. Nggak, itu kan itu kan dulu, itu pemikiran YouTube lama lah, yang menurut sekarang ya udahlah lama. Nggak apa-apa juga gitu. Nah ini yang menarik ya. Ini menarik kan tadi gue lagi mau ngomongin soal evolusi YouTube. Iya, evolusi YouTube kan. Dari sudut pandang lo adalah ketika ada sosok yang genuine bikin video di YouTube, menurut lo itu lebih bagus orang yang menyiapkan lebih dulu gitu, maksudnya kira-kira ya. Ini kita bicara subjektivitas ya. Berarti kan itu perspektif lo. Perspektif gua lebih bagus. Iya, dan bukan salah. Bukan berarti salah. Nggak salah dan nggak bener dong. Iya. Buat gua karena gini, gua kan orang film gitu kan, maksudnya orang film, Ezin kayak gua studi film, belajar film, dimana gua sangat jadi ketika gua belajar film, gua sangat menghargai yang namanya itu audiovisual, karya apapun yang audiovisual. Jadi ketika gua ngelihat seseorang yang membuat video, terus tapi hanya segitu aja, gua yang udah belajar capek-capek tentang audiovisual kan, jadi gua menghargai setiap titik pre-production itu gua hargain banget. Jadi gua ngeliat video yang cuma gitu aja, gua ngerasa kayak ya elah, video itu bisa lebih luas dari ini loh, itu aja. Cuman itu aja gitu. Okay. Itu pendapat gue. Tapi again nggak salah karena nggak salah juga. Nggak salah. Makanya gue selalu tekenin itu, bukan berarti konten yang kayak gitu salah. Cuma buat gue kan makanya gue sampai sekarang stick dengan konten. Gue nggak bisa tuh yang namanya taruh kamera, nggak ada persiapan apa-apa, syuting nggak bisa. Oke. Gitu sih. Dan kita diskusi aja ya. Diskusi. Kalau gue malah termasuk orang yang semua hal yang dibikin sama orang-orang itu menurut gue nggak ada masalah. Dalam artian lu mau nyalain kamera terus ngemeng-ngemeng nggak jelas, terus lo upload, nggak masalah. Karena pernah kejadian kayak gini. Pernah kejadian ada orang bilang ke gue, lu kasihan banget ya Dit, lu udah bikin video udah lebih lama, tapi subscribernya dan view-nya jauh lebih gede
Atta Halilintar yang ngevlog doang menurut dia, dan Ria Ricis yang cuman kayak ngevlog doang juga gitu. Kontennya itu lebih tidak berkualitas daripada elu. Nah, gue malah ngebela mereka berdua. Gue bilang apa yang Atta lakukan dan Ricis lakukan itu mungkin banyak orang yang nggak bisa gitu. Maksudnya kalau kita ngelihat mereka cuman kayak apa gitu kan. Tapi mereka bisa, ngerti nggak? Bisa. Dan aneh banget loh, Atta Halilintar tuh hampir 10 juta subscriber loh. Iya. Menurut gue kayak ya gue nggak tahu gimana caranya bisa kayak gitu. Dan setiap kali orang bilang ke gue pasti Atta Halilintar itu beli subscriber, kagak. Gue yakin itu genuine gitu. Orang yang mau nonton dan ngikutin dia. Dan itu baik menurut gue. Perspektif lo gimana? Itu menurut gue nggak salah. Karena kan semuanya balik lagi ke penikmatnya, kayak penontonnya ya kan. Karena kita nggak bisa ngerucutin, sebenarnya gue sendiri nggak boleh egois juga. Misalkan kontennya semuanya harus bagus. Dan yang semua yang nonton Indonesia harus nonton kontennya kayak gini di YouTube. Gak bisa juga gitu kan. Akhirnya ya kalau memang konten seperti itu yang diinginkan oleh penonton Indonesia, ya nggak salah gitu loh. Yang ternyata yang populer yang seperti itu nggak salah juga, karena itu yang penonton Indonesia mau. Which is menurut gue, tapi emang scale-nya penonton Indonesia terutama YouTube kan jatuhnya lebih banyak kan anak-anak kecil, anak-anak muda nggak sih? Maksudnya ketimbang kayak gue sih masih ngerasain di mana untungnya subscriber gue itu udah dari yang dulu anak-anak, maksudnya kan ikutin selama 10 tahun kan mereka bertumbuh gitu loh. Mereka masih bisa, mereka ikutan appreciate apa karya yang gue bikin. Tapi gue juga bukan kayak lu Atta Halilintar, lu bikin konten kayak gini anak kecil semua. Ya emang begitulah YouTube Indonesia, bukan maksud berarti gue salahin juga, karena itu yang mereka mau. Mungkin buat penonton Indonesia YouTube konten yang lain yang lebih dibikin lebih effort, nggak cocok buat mereka gitu loh. Dan ya udah gue nggak maksain juga, cuman. Berarti buat lo itu nggak salah tapi disayangkan. Iya, maksudnya kan. Sayang maksudnya banget kan, kok gini. Gitu. Ketika lo nonton konten yang berkualitas, as in any konten yang bisa dibilang nggak cuma ngevlog doang atau yang simple, penonton yang nonton juga akan ngerasa kayak kalau misalkan yang banyak yang nonton ke konten kayak gitu, kita akan menilai penonton Indonesia itu berkembang gitu loh, ya kan? Karena gua ngelihat konten seperti itu bukan berarti salah, ya berarti istilah YouTube lebih dari TV akan jadi YouTube sama dengan TV gitu. Dan itu salah kalau YouTube sama dengan TV? Enggak juga. Enggak juga, makanya. Disayangkan. Tapi disayangkan. Nah, gue suka kata itu, disayangkan gitu kan. Lebih aman nih. Lebih aman. Oke. Dan lu nih seorang Chandra Liau, kan gue juga ngikutin lo juga kan, gue ngeliat konten-konten lo juga. Itu ya, luar biasa Radit, masih. Lu seorang Chandra Liau pernah bikin vlog waktu itu. Ya. Apa yang lo coba achieve? Kan dari tadi kan lo bilang, ya kan cuman gitu doang. Tapi kan lo juga bikin nih. Yang lo mau perlihatkan apa ketika lo bikin vlog? Nah, gue selalu berpegang dengan satu kata dari Panji Pragiwaksono. Itu adalah sedikit pilih Anies Baswedan. Oh bukan yang itu. Bukan kata-kata dia yang itu. Karena 2 poin gue mau kasih tau. Pertama itu, kedua yang itu tadi barusan. Yang pertama itu. Enggak ada yang pertama. Pokoknya si Panji kan pernah bilang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, gue bikin vlog. Gue pernah bikin daily vlog waktu tahun 2016. Sekarang udah nggak terlalu banyak. Tapi di setiap vlog gue, gue bisa aja nih kayak putar kamera ke depan terus ngobrol kayak bla 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 what's happening di vlog gue, cut, edit, upload. Enggak. Tapi gue masih masukin pertama identitas gue. Itu yang gue mau tunjukin. Identitas gue apa sih? Identitas gue tuh Chandra dikenal dengan yang editingnya beda gitu loh. Ada editingnya lebih ada effort. Terus dari segi sinematografinya ada juga. Jadi gue bikin daily vlog ada sentuhan sinematografi. Itu dia. Maksudnya secara teknikal lo lebih oke lah, lebih beda lah. Iya, lebih beda. Gue nggak bilang lebih bagus. Lebih beda aja gitu. Ketika orang sibuk ngisi konten, lo juga mempertimbangkan dari sisi teknikalitas. Itu yang menurut gue
yang bisa ngebedain, karena kan ketika lo ngeliat 10 vlog semuanya sama semua tapi ada satu nih yang technicalnya beda, ya pasti ada yang nonton, ada yang menonton itu gitu, ketimbang nontonnya sama semua, disuapin sama semua. Itu yang gua lakukan waktu itu, tapi akhir-akhir ini udah agak jarang sih gua travel vlogging gitu. Oh, udah nggak mau lagi. Udah, karena itu nggak shift sesuatu dalam diri lo gitu. Apa? Lo itu tidak memberikan achievement apapun dalam diri lo ketika lo bikin vlog lagi? Ada, pastinya ada. Ngerasa kayak, ya gue bisa bikin konten yang beda gitu loh, selalu. Maksud gue selalu nggak pengen bikin konten yang bagus, tapi kontennya beda gitu loh. Oke. Nah, terus lo sempat bikin, nih tadi kita bicara soal, ya gue jadi lebih paham perspektif lo soal ya konten yang dipersiapkan dan lain-lain gitu. Lo pernah bikin video soal, gue inget banget dan sempat rame juga nih, soal YouTuber gaming. Oke, iya. Dan itu lo rame diomongin sama YouTuber gaming, karena gue nontonin tuh ya. Gue suka drama. Gue nontonin ada yang nyindir lo, ada yang apa gitu. Menarik. Nanti gue kasih tau perspektif gue. Semua, kalau gue nih, balik lagi ke gue ya. Kan ya, maksudnya ini perspektif gue sebagai kreator nih. Kalau dari gue bikin stand up comedy, kan banyak yang gue jadikan objek di sini. Gitu, siapapun lah gue ngomongin kan. Ya kan? Cuman gue selalu balik, ketika gue stand up, itu gue nanya dulu niatan gue. Gue nggak pernah niat untuk menyindir atau menghina atau menjelekkan apalah gitu. Jadi semua yang gue bahas di stand up gue adalah gue tidak punya antitesis terhadap mereka. Maksudnya gue tidak antipati gitu. Kalau gue sebel sama orang, gue nggak ngomongin justru. Maksudnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah banyak YouTuber gaming itu menyangka niat lo adalah untuk ngatain, menjatuhkan, menjelekan. Pendapat lo gimana? Pendapat gua, ya kalau dari segi gue nih, karena gini, gue bikin karya itu memang gak ada klarifikasi setelahnya ngobrolin banget. Iya benar. Balik lagi ke simple sebenarnya elemennya, adalah komedi. Betul. Ya kan? Komedi adalah ketika lu pernah bilang, maksudnya ketika lu bisa berdamai dengan diri sendiri gitu. Ketika lu bisa berdamai dengan masa lalu dan lu keluarin, itu lu bisa nyampein karya yang bagus, komedi yang bagus gitu. Betul. Akhirnya itu yang gue lakukan di waktu itu, video YouTube gaming waktu itu. Jadi gini, benar kata lu, gue kalau kesel sama YouTuber gaming, gue taruh kamera, gue ngomong serius. Betul. Gue nggak suka sama konten-konten kayak gini nih, sampah banget nih, main game doang. Kalau emang lo sebel? Kalau emang gue beneran sebel, Maksudnya gini, gue gak mau menafik. Maksudnya adalah kayak yang gue bilang, ada yang bukan kesel tapi ada yang disayangkan. Tapi bukan kesel, Jadi yang gue lakukan adalah, oke, gue mau coba bahas ini, tapi kalau gue ngomong kayak gitu, kesannya gue sebel. Gue gak kesel banget sih. Cuman lo resah aja gitu, terganggu aja gitu. Terganggu juga enggak bang, maksudnya kayak ya, ini fenomena gitu loh, fenomena kan, karena menarik, karena ada fenomena menarik. Ada konten creator, ada YouTuber bikin video dengan main game dan diupload tanpa diedit, tanpa ada editan yang terlalu banyak, dan bisa ya kayak gitu ya. Gua yang anak film yang anak produksi banget kesana kayak, wah anjir. Ide nih, langsung mikir gitu loh, langsung kayak gitu. Jadi ide, gua selalu jadi ide, nggak jadi sebuah kekesalan gitu. Akhirnya ya udah gue bikin semacam kritik dengan melakukan video itu. Jadi gini, gue bisa aja mengkritik video-video kayak gitu, kayak yang tadi gue bilang, taruh kamera, gue bahas. Tapi sekali lagi maksud gue harus bikin kritik yang berbeda nih, gitu. Akhirnya gue bikin YouTuber Gaming Movie, di mana beberapa hal yang disayangkan gue masukin ke situ, jadikan satu storyline gitu. Iya kan? Beserta sponsor. Iya ada sponsornya. Iya ada sponsornya, itu dia. Asus ya? Karena iya sama Asus. Nah bahas sponsor nanti kita ada apanya lagi, gue pengen kasih tau juga. Oke. Jadi dari situ makanya dan gue memberanikan diri karena gue emang basicnya nggak ada masalah banget. Dan ini adalah komedi yang paling kuat menurut gue. Ya kayak gitu, ketika lu bisa nge-roasting orang gitu loh, ya kan? Makanya stand up comedy roasting tuh
banyak orang suka kan. Iya. Ini salah satu bisa dibilang cara YouTuber merosting lah. Oke. Tapi biasanya orang yang gue roasting itu gue berkawan, maksudnya gue temenan. Kalau lo berteman nggak sama YouTuber game? Gue sebenarnya nggak pernah ketemu mereka banget. Maksudnya pernah ketemu lah pas 1-2 kali, tapi nggak yang temenan. Nggak yang teman. Oke. Gitu. Tapi makanya mereka menerjemahkan sebagai bentuk ledekan kali ya? Iya, mungkin karena ya, tidak karena tidak berteman. Tapi kan gue ngelihat mereka tuh bukan orang bodoh gitu loh. Iya kan? Iya, maksudnya benar. mereka dengan subscriber yang banyak bisa bijak pastilah menghadapi hal kayak gini. Nggak perlu kayak kesannya kayak, ini ledekan nih gue benci langsung sama Chandra. Enggak gitu. Maksudnya lu kalau orang dewasa lu bisa membedakan nih yang mana yang beneran benci, yang mana yang beneran gak suka, sama yang mana komedi gitu loh. Oke. Gitu. Makanya salah satu komen kalau nggak salah ya, maksudnya mereka yang akhirnya ada yang balas kayak misalkan kayak Just No Limit bilang haha lucu nih, berarti mengerti dong, ngerti. Gue nggak tahu itu sarkas atau apa gimana ya, mungkin tapi dia komen gitu kayak lucu nih apa something like that lah. Tapi gue bisa ngerasain dari Just No Limit ya ini pure, dia mengerti lah ini emang fenomena yang menarik, yang berbeda, yang emang ada ngehenya juga, ya emang bener gitu loh. Emang kita bikin game dong kok bisa dapet views ya, gitu. Iya. Gitu sih. Tapi menurut gua kedewasaan seorang kreator adalah ketika lo bisa menertawakan diri lo. Ya itu ya, sekarang lu bilang lo bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya. Ketika orang ngomongin kami gitu, misalnya stand up comedian tuh ngapain sih cuma ngelawak berdiri nggak lucu apa segala macam, ya kita pasti mikir ya emang bener juga sih, kok aneh banget orang mau datang ngelihat orang ngomong mik dibanding ketimbang kita kayak lu nggak ngerti apa-apa, itu namanya seni gitu. Gua stand up itu susah kan, nggak pernah ada stand up comedian begitu kan. Ketika lo ngelihat orang mengkritik stand up comedy nggak pernah ada yang bersikap kayak gitu. Malah kita ya udah aja. Karena emang komedian paling nggak baper sih menurut gue. Iya, nah, ya itu mungkin mindset yang YouTuber gamer yang merasa diledek, kena ledekannya. Nggak ada mindset seperti itu. Karena kan gue emang dari dulu kontennya komedi. Gitu loh. Jadi dengan gue bikin seperti ini, ya nggak sedikit juga yang mengerti kalau ini lu komedi gitu loh. Gitu tapi sih. YouTuber gaming itu ya menurut gue itu salah satu hal yang menarik juga gitu, karena gue sempat ngulik nih kok bisa main game terus banyak yang nonton gitu. Dan karena formatnya begitu sederhana, berarti pembeda untuk menjadi yang terbaik dan paling banyak ditonton pasti harus sangat mati-matian dicari, ngerti nggak? Karena formatnya kan cuma main game, lo komentar, lo ngomong, abis itu upload kan. Nah untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik, berarti kan ada secret sauce apa gitu. Kayak misalnya kita katakanlah Just No Limit, Erpan 1140 ya, iya dia bener ya. Itu ada YouTuber gaming juga, kalau nggak salah. Pernah bikin di YouTube Oscar waktu itu ya. Iya, itu kan gue ngeliat. Ini kan format sama nih, main game, ngomentarin, orang nonton gitu. Kok bisa mereka yang lebih nonjol gitu kan? Ya dari situlah baru skillnya kelihatan gitu. Apakah itu komentar-komentarnya lucu, ataukah cara mereka meramu jalan cerita dari game yang mereka mainkan, komentarin. Bahkan sekorigor-korigornya ya, gue nonton juga menurut gue menarik gitu. Jadi menarik ya. Jadi kayaknya nih ada aspek lain dari hanya sisi teknikal seorang YouTuber yang mungkin banyak kita belum tahu gitu. Ternyata personality itu adalah sebuah skill misalnya. Ternyata cara berbicara dan mengengage dengan subscriber itu sebuah skill. Jadi kalau gua ngerasa ya hebat-hebat juga gini YouTuber gaming ini gitu kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut lo gitu? Dari segi itu gue bisa setuju. Karena gini, YouTuber gaming sebenarnya yang menarik itu bukan waktu main gamenya, tapi merekanya. Bukan gamenya ya. Kalau menurut gue gitu, bukan. Karena semua orang bisa bermain game yang sama. Bukan gamenya, iya. Tapi orangnya yang bermain. Dan itu sebenarnya sudah gue sudah gue akui juga ketika Reza Arab Octavian muncul pertama kali di YouTube Gaming Indonesia. Jadi menurut gue ini bukan maksud gue ngomong lu kan lu Rap. Tapi kalau nggak ada lu nih Rap, YouTuber Gaming Indonesia nggak ada menurut gue. Karena menurut gue dia yang pionirnya, yang pentolannya, yang pertama kali gitu loh. Yang maksudnya dia yang bisa naik pertama kali. Kalau misalkan dari dulu konten gaming si Arab nggak naik,
nggak ada orang-orang YouTuber gaming kayak sekarang yang percaya gitu loh. Maksudnya mereka akan mikir, masa sih orang mau nonton? Mau nonton gitu loh. Tapi yang dilakukan Ara waktu itu berhasil. Akhirnya semua pada percaya, semua pada bikin gitu. Oke, padahal kan ada game nih. Ini game, ini kamera. Orang juga bingung kali ya, maksudnya kayak, ini gua apain nih supaya menarik ya nggak sih? Ada game, ada kamera gimana? Dan Arab termasuk orang yang berhasil. Yang berhasil dari segi personality-nya untuk membuat game itu menarik, membuat permainan gamenya menarik. Gitu. Di luar gamenya sama aja, semua sama gamenya kan. Di luar semua kontroversi di luar semua kontroversi dia yang terjadi sekarang. Gitu. Nah, itu juga poin yang sama dengan ketika orang bilang, gue kan termasuk sering ngomongin Ria Ricis ya, maksudnya gue sering ledek-ledekin gitu. Tapi di balik kamera gue tuh hormat banget sama Ricis sebenarnya gitu. Kenapa? Karena menurut gue kok bisa ada orang ya itu mainan squishy terus jadi menarik. Maksud gue ketika gue dikasih squishy nih, jebret. Ini gue apain? Ngerti gak sih? Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Itu kan ada skill lagi kan? Ada skill lagi gimana mengolah ini tuh jadi tontonan. Iya dong. Istilahnya marketingnya lah. Dia bisa memarketkan sebuah squishy itu jadi menarik gitu loh. Iya. Itu kan sebuah skill lagi gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri nih, internet makin murah. Ya kan? Kemarin tuh ada yang bilang sekarang banyak kuota unlimited lah apa segala macam. Kreator pasti akan berefek dong dengan adanya orang-orang yang udah bisa mulai beli kuota murah dan lain-lain. Kedepannya akan seperti apa? Tuh. Jadi, maksudnya aksesibilitas internet. Ya makin mudah, makin gampang. Aksesibilitas YouTube makin gampang untuk penonton dan juga kreator. Makin gampang untuk penonton yang mungkin dulunya nggak bisa masuk karena limitasi uang. Sekarang gerbangnya dibuka dengan semua kuota yang unlimited, internet yang lebih murah, akan membanjiri dan melihat konten-konten. Menurut lo kreator macam apa yang akan justru menarik bagi orang-orang yang tadinya nggak bisa nonton gara-gara cost gitu misalnya, terus dibuka, ya istilahnya mungkin kayak penonton TV ya, orang nonton TV yang gratis. Dan mungkin dia terbatas untuk nonton YouTube karena kuota dan lain-lain. Sekarang kan jaraknya makin tipis nih. Konten apa menurut lo yang akan rame gitu? Menurut gua penonton Indonesia gini, selama ada konten di YouTube, itu pasti semua akan nonton karena YouTube udah gampang dibuka. Ya masalah kuantitas, tinggal masalah kuantiti aja. Itu yang justru kenapa ya Ricis, Atta itu bisa, maksudnya subscriber-nya cepat. Mereka kuantitasnya kan jalan terus gitu, video ada terus. Otomatis yang mereka apapun yang dibuka oleh nanti orang dapat kuota buka di internet YouTube pertama kali dia buka YouTube, pasti video mereka yang karena masih baru muncul di rekomendasi mereka. Jadi menurut gua konten apapun pasti akan ditonton. Cuman ya tinggal siapa yang paling cepet keluarin video, itu yang akan jadi suapan mereka semua. Gak ada lagi konten yang menarik yang maksudnya karena udah banyak yang nonton, orang buka konten yang menarik, mereka cari konten yang menarik, enggak. Apa yang mereka buat pertama kali di YouTube, itu yang jadi pertama kali masuk ke mindset mereka. Oh, ini konten YouTube nih, oke, gue buka nih. Oke, berarti ini yang akan terus ada di YouTube, itu yang gue akan suka, gitu menurut gue. Oke, jadi gini, maksudnya adalah karena YouTube itu punya algoritma yang akan nge-favor YouTuber yang rutin secara berkala kan? Rutin dan juga yang banyak viewersnya, maksudnya ya. Yang akan masuk ke home orang-orang yang mungkin baru buka gitu. Oke, kalau gua ngelihatnya dibandingin 10 tahun lalu, ya 5 tahun lalu lah. Kok kalau gua lihat trending, itu banyak banget konten-konten yang sebenarnya banyak artis TV-nya gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Kayak atau gosip-gosip yang tadinya di TV jadi pindah ke YouTube. Contohnya yang kemarin yang soal 80 juta itu, yang prostitusi online itu. Itu gua nggak ngerti. Hah? Nggak mungkin lo nggak ngerti anjir. Ya gitu. Iya. Maksud gua itu ngaruh nggak dengan adanya orang-orang yang mulai makin banyak masuk ke YouTube, jadinya yang kayak gitu-gitu jadi bisa trending. Ya kita ngomongin soal gosip lah, soal apa lah gitu. Ya kan trending sama aja kayak home, maksudnya kayak subscription dan lain-lain. Itu kan halaman pertama YouTube kan. Pokoknya intinya kayak gue bilang, apapun yang dibuka oleh orang itu waktu di YouTube, ya itu yang langsung mereka nonton karena ini yang paling menarik, mereka yang direkomendasiin, orang bakal nonton ketimbang nyari sendiri. Jadi emang YouTube tuh tadinya menurut gue gini, YouTube tuh adalah platform di mana
penonton itu bisa cari apa yang menurut dia menarik. Sampai sekarang masih. Cuma berkat trending dan konten-konten yang kuantitasnya lebih cepat, itu jadi rekomendasi sekarang. Bukan jadi makanya kayak bilang udah kayak TV, jadi disuapin, bukan mencari lagi. Oke. Gitu. Oke. Ya kan? Jadi ya maksud gue ya again, yang itu yang disayangkan. Jadi orang habitnya buka YouTube, orang-orang yang baru nanti baru buka YouTube, habitnya bukan mencari konten lagi. Mereka disuapin pas buka YouTube, ada trending apa nih yang paling bagus nih, videonya apa juta gitu ya, itu mereka nonton. Mereka udah jadi habit nonton TV lagi, bukan nyari kayak si ini gue mau nyari konten apa ya, konten yang berbeda apa, ngerti nggak maksud gue? Iya, gitu sih. Iya. Jadinya ya makin mirip sama TV. Iya. Karena kan dulu kan YouTube on demand kan. Iya. Gue mau nonton apa makanya gue klik. Sekarang orang disuggest sama video-video judul-judulnya itu, ya mungkin gue kan nonton gitu kali ya. Jadi agak berbalik ya. Nah, lu sebagai kreator 10 tahun lalu nih, lu nggak ada niat untuk berubah? Dalam artian, lu kan tetap konsisten dengan gaya lu sebelumnya. Ini tadi gue sempat mau ngomong ini di pas kita awal mulai video ya, kan tadi kita ngebahas soal opening lu nggak berubah selama 10 tahun gitu. Maksud gue, dan tadi kan gue ngomongin soal gue stand up aja makin lemas gitu maksudnya. Jadi dan gue berubah gitu. Maksudnya semua orang yang nonton stand up gue yang baru dibanding yang lama itu ada perubahan gitu. Nah, lu sendiri melihat landscape YouTube yang berubah, tadi lo bilang habit orang-orang juga berbeda, tapi lo kan masih konsisten nih dengan gaya 10 tahun yang lalu. High production, teknikalnya tinggi, terus apa namanya, sketsa. Kram kayak gue. Udah tua ya? Tiba-tiba kram. Baru lo bilang udah 10 tahun, sekarang kram kayak gue. Sorry ya. Bentar. Halo. Kaki lo kram beneran? Iya. Kaki lo kram beneran? Iya, tiba-tiba kram. Aduh, bentar. Ya, tapi lo paham arah pertanyaannya kan? Gue masih di yang seperti ini sekarang, udah harus. Ya, sementara dunianya berubah. Dunianya berubah. YouTube-nya berubah. Iya. Lo nggak ada niat berubah? Oke. Dari gue gini, Dit. Ini akan jadi klise. Ini pernyataan gue akan jadi klise banget. Semuanya passion. Gitu. Itu klise banget kan, maksudnya nggak ada masalah. Dan iya benar, oke, nggak ada masalah. Jadi emang itu yang ngebuat gua terus mau bikin video gitu. Walaupun sebenarnya sampai sekarang udah sampai tahun 2019 ini ya capeknya ada gitu. Maksudnya bikin video kayak gini, tapi ngeliat konten yang lain kayak gini, buat apa gue bikin konten kayak gue? Sempat ada pikiran gitu? Ada banget lah gitu loh. Tapi balik lagi ketika gua dapat kerjaan, terus gue harus bikin, gue yang nyamannya bikin konten kayak gini, gitu. Itulah menurut gue passion gitu loh. Ada zona nyamannya yang bikin lu bisa gerak terus gitu. Kalau mau keluar dari zona nyaman ya bisa aja kan, semua orang bisa aja keluar dari zona nyaman. Tapi buat gue keluar dari zona nyaman untuk ngikutin kayak yang sekarang, apa bedanya lagi dengan yang banyak orang yang bikin sekarang kan. Jadi gue stay dengan zona nyaman karena menurut gue ini yang masih sekarang berbeda gitu sama yang lain. Jadi ini tuh ngaruh ke kerjaan gue secara finansial sebenarnya dia juga. Apa gimana hubungannya? Jadi gini. Kenapa gue stick di ranah ini nih? Terima kasih. Iya. Biasanya tuan rumah yang tuangin. Oh, dituangin beneran. Terima kasih. Ya. Jadi gini, Dit. Kan YouTuber itu penghasilan dari mana? Dua. Dari AdSense, sponsorship. Iya, itu kan. Gua itu jatuhnya ada masalah sebenarnya di YouTube, di YouTube gua dari segi AdSense. Jadi gini, gua tuh udah 2 tahun, sekarang kan Januari 2019 berarti. Gua udah 2 tahun gak dapet AdSense sama sekali. Nggak mungkin. Gak dapet AdSense sama sekali. Nggak mungkin. Gak dapet AdSense sama sekali. Karena? Lu gak mau bilang gak mungkin lagi, maksudnya biar dikatain yang lucu nggak? Gue dapet AdSense sama 2 tahun. Kenapa? 2 tahun ini justru yang menurut gue ya yang paling banyak gitu kan. 2 tahun ini karena dibanding yang 2016 2017 ke belakang. Kenapa? Jadi gini, gue kan gue AdSense ini nggak personal langsung gue. Ada yang namanya MCN, ya kan. MCN lo adalah? MCN gue adalah ini masalahnya nih, MCN gue adalah maker. Ya, Disney. Ya, jadi maker itu punya cabang di sini, bukan maker di Indonesia lah, gitu. Waktu gua apply.
Dan tahun 2017 kalau nggak salah, mereka udah nggak ada. Di yang Indonesia udah nggak ada lagi. Mereka udah cabut, gitu. Dan posisi gua, AdSense gua ini, PayPal, kan langsung ke PayPal dulu. PayPal gua mesti ada konfirmasi, harus ada konfirmasi teknikal gitu soal pembayaran yang masuk dari AdSense. Nah, ini konfirmasi yang gue butuhkan dari maker sebenarnya, gitu. Pokoknya secara struktur websitenya gitu lah, butuh informasi kayak gitu. Nah, karena gue nggak bisa reach mereka, sampai sekarang nggak bisa reach mereka, ya gue nggak bisa ambil AdSense gue. Guys, simpelnya gini, gue udah nggak dapat AdSense selama 2 tahun, karena ada permasalahan dari MCN gue, yang sekarang di Indonesia udah nggak ada. Yang dan sampai sekarang gue nggak dapet responnya bagaimana kabar soal AdSense gue. Gitu, oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ya, okay, jadi itu gue udah nggak dapet penghasilan dari situ tuh, dari AdSense. Kedua adalah otomatis penghasilan gue adalah semua tuh sih. Ya kan? Nah, gue tuh termasuk YouTuber yang kok nggak kaya-kaya. Nah, kenapa? Maksudnya gini, YouTuber itu dikenal. Ini gue kasih tau, YouTuber. Ketika orang bilang, oh YouTuber kalau dapat kerjaan brand duitnya banyak, itu benar. Gua ingat itu benar-benar true. Tapi balik lagi, bagaimana etika YouTuber itu menggunakan uangnya untuk bikin suatu video untuk sponsornya. Menurut gua sih gitu, Jadi kan YouTuber dapat 30 juta nih. Duit? Nggak mungkin. Misalkan, contoh. Misalkan, ya contohnya yang contohnya 50 juta. 50 juta nih. 50 juta. Iya, 50 juta gitu. Ya gue nggak jauh-jauh dari situ lah. Nggak lah. 50 juta. Dikasih ke YouTuber A. Banyak banget, maksudnya bukan banyak, sering terjadi di mana ketika lu dapat kerjaan kayak gitu, sponsornya mereka tuh membebaskan untuk bikin lu karya apa aja. Betul. Biasanya kayak gitu. Paling ada guidelines-nya di mana 1, 2 masih masuk kata-kata seperti ini. Betul. Kedua, ya pokoknya mandatory-nya ada lah gitu kan. Ya sebagai seorang YouTuber, mereka bisa aja taruh kamera, produk, guys, WhatsApp, hari ini gua mau bahas cangkir ini gua dapat dari si A, si B, si C, jangan lupa beli. Bye-bye. 50 juta. Edit, upload, dan sewa lighting kayak gini segini sejuta, profit lu 49 juta. Iya. Gitu kan? Kantongin. Set. Gak salah. Boleh banget juga, gak salah. Tapi, again, gua nggak kayak gitu orangnya. Ini jadi ironis juga sebenarnya. Kalau lo dibayar 50 juta. 50 juta nih. Sewa studio segala macam. 50 juta. Nombok 20 juta. Ya gimana? Singkatnya sih kayak gitu, maksudnya. Masa sih? Gimana ceritanya lo setiap sponsor lo nombok? Gak sampai nombok. Gimana? Ilustrasi lo. Nih, gue ketika dapat kerjaan yang sponsorship, gue ngerasa kayak gini. Ini adalah modal gue untuk berkarya lebih dari biasanya. Betul. Gitu. Jadi ketika udah dapat 50 juta, gue ada 50 juta. Gue bisa aja kayak yang tadi YouTuber A itu lakukan. Kayak misalkan, putar kamera, bahas ini, baru selesai, upload, dan gue nggak mau. Gue mau bikin, ini penting loh. Gue mau di video ini, ada actionnya, ada settingan kayak gini, ada setup kayak gini, ada editing kayak gini, ada gini, dengan 50 juta itu. Betul. Akhirnya cost-nya adalah sacrifice, ya kan? Ya, dimana cost-nya lebih 40-50% itu mesti gue keluarin. 50 juta, 25 juta, 30 juta produksi. Setelah itu gue bagi lagi sama Tommy, ya kan. Terus profitnya paling dari 50 juta jadi cuma 8 juta, 10 juta doang. Oke. Gitu. Jadi itu again yang gue rasakan sekarang. Tapi again karena ini dia 50 juta ini tuh gue ambil tuh bukan gara-gara gue mau duitnya. Ini emang mindset apa ya? Mindset yang sosokan sih, sosokan berkarya dengan budget banyak gitu. Tapi menurut gue ya karena harus bikin video seperti yang gue mau, gue masih cost segini, gitu. Akhirnya nggak kaya-kaya. Akhirnya itu satu poin. Akhirnya poin itu satu, oke? Betul banget. YouTuber lain punya rumah, punya mobil. Gue 10 tahun di YouTube. Mobil gue masih Aveo. Oke. Karena untuk berkarya.
Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Iya. Pilihan. Karena balik lagi, semuanya itu worth it. Semuanya akhirnya worth it. Iya. Karena tau nggak apa? Gue ketika nonton video gue yang 2 tahun gue saya kayak setahun lalu. Contohnya kayak video-video yang gue ada branded. Pas gue nontonin, gue nontonin ulang, gue berasa kayak gini. Gila, ini kita yang bikin. Gue ngomong sama tim itu, gila ini kita yang bikin. Gue YouTuber, ini kita yang bikin nih. Kayak gitu dia rasanya. Jadi rasanya timeless. Kalau misalnya lu bikin kayak review kebalik, habis itu vlog lu lihat 2 tahun lagi, lu lihat kayak apaan sih orang maunya duit doang. Maksudnya gue sendiri kalau ngeliat bikin video gue kayak gitu, gue kan kayak malu. Masuk gini doang sih. Gini amat nyari duit. Gini gitu amat nyari duit, sedih banget gitu loh. Iya. Akhirnya gue ngerasain di mana itu worth it ketika videonya gue ngeliat kayak ini timeless banget nih, gue pernah bikin kayak gini. Nggak apa-apa deh waktu itu gue keluarin duit baik-baik, tapi pas gue liat videonya kayak passion gue di sini, gue ngerasain ini, gue ngerasa kayak ini achievement yang dimana apa itu terbayarkan, yang bikin gue bangga banget. Jadi waktu itu gue pernah bikin video sponsorship dengan Mr. Potato yang Ubi Ungu. Iya, yang lo jadi CEO kan? Yang gue jadi CEO, ya kan. Jadi gue bikin video itu 1 menit untuk YouTube nih, dengan segala macam ilmu YouTube gue. Jadi intinya YouTuber bikin video ini, bikin video sponsorship. Dan tahu-tahu gue dapat nominasi di salah satu award yang kapan lagi pernah bikin, XYZ Award. Oh iya kan lo ngisi acara juga. Iya, di situ. Dan pas gue lihat gue masuk, video itu masuk. Dan video itu masuk, sebuah video sponsorship yang bikin oleh YouTube, dapat nominasi. Sebelahnya ada siapa? Ada iklannya Dimas J. Ada iklannya yang di Lawrence Story web series. Di situ gue kayak, damn, untung aja lo sacrifice banyak itu. Ini akan gue kenang selama-lamanya, nggak akan kayak 2 bulan habis itu ya udah selesai videonya, ya enggak. Ini akan gue bawa kemana-mana gitu loh. Benar. Seorang YouTuber, ini akan bisa, maksudnya gue ngecap diri gue kayak gue YouTuber gitu loh. Iya. Gue YouTuber doang, tapi sebelahnya ada Dimas C. Pokoknya nggak tahu. Sutradara iklan beneran kan? Yang di Lawrence yang kemarin abis bikin Keluarga Cemara, bikin web series Story. Iya. Itu bisa disampingkan dengan mereka semua. Dan terbayar banget, jadi nominasi dapat duit buat YouTube. Enggak ya? Enggak. Ya itu nggak dapat duit ya. Itu nggak dapat duit. Tapi lu ngerti poin gue? Ngerti gue. Itu dia. Gak apa-apa mobil Aveo, tapi gue bangga. Tapi bagi beberapa orang, memang yang penting, kalau gue selalu percaya, yang penting lo happy. Ya nggak sih? Betul, itu dia. Kalau duit banyak tapi lo ngerasa lo dapetin dengan cara yang tidak membuat lo happy, it's nothing kan? Iya. Benar dong. Betul. Kalau bagi Betul bagi orang lain bikin video YouTube sponsor cuman ngeflip kamera ngomong, itu pun juga nggak ada masalah. Nggak salah, benar. As long mereka happy juga ngelakuin itu kan. Dan lama-lama brand kan juga akan mikir kan. Nah, kalau gue bayar sekian, gue dapet value yang pas nggak? Itu yang tadi barusan gue bilang, kenapa video ini yang ngaruh ke financial gue. Video Mr. Potato itu? Gue nggak video yang kayak gitu-gitu. Oh iya. Karena ya gue subscriber kalah pasti jatuhnya dengan YouTuber yang Atta atau Ria Ricis. Brand kalau melihat angka pasti pengennya Atta atau Ria Ricis. Poin yang gue jual bukan angka lagi, video yang gue bikin. Gitu. Itu dia yang masih ngebuat gue bertahan. Sebenarnya brand-brand masih ngepercayain untuk bikin video. Gue bikin video sama Chandra jadi karena mungkin viewsnya nggak sebanyak Atta dan yang lain, tapi videonya ada value-nya yang meningkatin brand gue, nggak cuma dibahas doang gitu loh. Iya, paham. Nah, lu sebulan berapa kali ada video sponsorship? Sebulan rata-rata itu ya 2 bulan, 2 video sebenarnya sebulan, 2 sponsorship lah. Soalnya kalau gue ngeliat lo kan udah jarang. Tapi ya pokoknya 2018 kemarin itu gue lagi problem banget tuh dengan YouTube gue, plus adalah pokoknya masalah keluarga, masalah gue sama Devina juga, gue stres, akhirnya depresi. Pas syuting lagi gue waktu itu sama film gue juga. Jadi 3 bulan 2018 tuh itu parah banget buat gue. Bukan lo galaunya baru 3 bulan ini ya? Sama Devina. Bukan? Kalau bilang 2018 kan gue liat di IG lo galau-galaunya maksudnya itu baru kan, 3 hari. Itu kan, baru 3 itu kan masalah juga buat gue. Maksudnya gue nggak mikirin banget. Cuman karena ya ngerti lah kalau baru putus, pasti kan ada kepikiran juga, ditambah lagi masalahnya karena nggak bisa ngapa-ngapain. Yang soal yang
apa namanya baru galau ini, itu kan gara-gara itu udah ada pacar baru. Dan gue DM lo kan, karena ini biar orang tahu awal gue ngobrol lagi sama lo, kita sempat lost kontak berapa setahun? Iya, sombong banget sumpah dia. Sampai kan kita follow-followan juga. Film single nggak diajak lagi, itu dia, coy. Itu tingkat sombongnya segimana jadi Kak? Sebuah film itu gitu. Dibuat secara kolektif. Ada produser. Gua ngomong apapun kalau produser gua bilang kayaknya enggak deh, kan susah. Gue inget banget waktu itu gue kantor sore lagi. Terus? Lu kayaknya nggak tahu deh, gue nggak ada lu. Kenapa tuh? Gue meeting sama Pak Sunil dengan apa siapa tuh namanya casting director? Bunda Dewi sama Pak Sunil kan. Datang, set. Kenapa? Chan, mau single lagi nggak? Itu Pak Sunil. Pak, oh iya boleh mau. Gue langsung oke, gue mau. Karena kan emang dari awal dealnya adalah dua film atau apa lagi. Iya, pokoknya ada. Oh ya mau bisa. Pas sudah saya banget, oke yaudah nanti kita langsung masukin di script segala macam. Gue kayak oke, itu dapat. Terus tiba-tiba gue tahun lalu dapet telepon. Dan Panji, Babe, sama kamu nggak ada lagi di single 2 ya. Maaf ya. Buat apa ada meeting itu waktu itu Pak kalau gitu? Gak apa-apa itu kan yang namanya film itu pertama kerja kolektif, kedua juga berevolusi juga. Iya. Masih ada ini. Aman banget bahasanya aman. Oh iya dong, aman sekali. Tapi emang benar. Ya maksudnya nggak salah. Nggak salah. Kamu kan buat gue jadi lucu aja kan sekarang. Nggak salah, cuman disayangkan. Itu bahasa yang aman sekali aman ya. Gue nggak benci sama lu, cuma disayangkan aja kita nggak bisa berteman. Nah tapi Chandra nggak ikut film single, tapi single lagi sekarang. Bener juga. Tapi gue jujur gue khawatir sama lo. Bener-bener. Gue DM lo kan. Lu kenapa? Gue bilang kan. Tadi yang samain dia lost contact tiba-tiba DM gue. Gile. Iya, lu kenapa? Sampai gue bilang, nih gue cariin pacar nih. Kan? Sampai gue bilang gitu kan. Iya, jadi hari ini rencananya setelah syuting ini, dia mau present cewek-cewek stoknya Raditya Dika buat gue. Oh, ada stok ya? Iya, ada stok ya. Gue bilang, yaudah Chan, gue cariin pacar deh, gue bilang gitu kan. Karena gue khawatir, bahkan istri gue tuh khawatir. Tau gak, saking khawatir istri gue, karena gue cerita ke dia kan. Iya. Ini Chandra kenapa ini tiba-tiba posting foto Devina apa segala macam gitu. Terus istri gue capture, nih gue lagi kerja nih, tiba-tiba capture, hari ini tidak makan sama sekali, cuma minum air. Gue pikir, anjir nih orang mau bunuh diri kali ya. Tapi kan aneh banget, masa orang bunuh diri minum air? Mati enggak kembung ya kan? Lu kan, dan gue jadi tambah khawatir kan. Gue mau kontak lo, tapi gue mikir nih kenapa? Kenapa tiba-tiba dia minum air doang? Nggak taunya di IG story berikutnya, lo bilang water fasting. Iya, water fasting. Jadi singkat aja, guys, gue sudah selesai melakukan yang namanya water fasting. Itu adalah, again, ini bukan cara gue untuk diet, bukan. Ini untuk melatih mentalitas lo. Untuk menahan nafsu sebenarnya, itu dia, dengan minum air doang. Intinya sama kayak puasa, bukan untuk menurunkan berat badan, oke? Gue nggak rekomen kalian yang nonton ini untuk melakukan water fasting tanpa riset terlebih dahulu, itu dari gue. Dan tanpa komentar, tanpa didampingi dokter gitu? Iya, maksudnya kalau usahakan untuk cari yang benar-benar experience, untuk minta pendapat, baru lu melakukan water fasting. Kalau emang nggak jangan percaya semua kata-kata gue jadi lebih sehat atau gue turun berat badan, jangan percaya, karena itu semua orang beda-beda bentukan tubuhnya. Dan emang ngapain water fasting? Cuma minum air doang? Jadi water fasting itu cuma minum air saja, nggak makan sama sekali. Lebih tepatnya bisa dibilang makan air aja. Berapa hari? Terserah, tergantung. Kok serem banget sih? Iya. Terserah. Lo minum air aja, terserah lo. Oke, intinya kok serem banget water fasting? Ya, sesuai target kalian lah. Kalau gue pengen 1 minggu gitu. 1 minggu minum air doang? 1 minggu cuma minum air doang ya. Gak mungkin dong. Iya, tapi bisa. Ini terjadi? Ini terjadi. 1 minggu minum air doang? 1 minggu gue hanya minum air doang. Dan ternyata bisa. Terus lapar nggak? Lapar, oke. Ya kayak gue kasih tau. Yang gue rasa waktu water fasting adalah bukan lapar. Lemas iya, tapi lapar enggak? Mungkin karena lemes iya. Tidak ada gizi kali. Ya lo lemes. Orang tadi barusan kakinya kram. Itu isi. Gua kram gara-gara udah break dari fasting gua, dari water fasting gua. Justru Oke, lemes iya. Tadi dia jelasin dulu. Jadi lapar enggak? Lemes iya. Bego banget.
Mungkin otak lo isinya air kan. Tapi beneran maksudnya gue ngerasain kayak Lu kalau bersin keluar air nggak? gue kalau berak keluar air. Bohong. Bohong. Ya, Nggak mungkin. Lu kalau berak keluar air. ya enggak lah, enggak. Enggak kan? Enggak berak Aneh keluar air. banget. Bego banget gue kayak ngerasa kayak ada orang manggil kayak 4 kali baru oh ya kenapa Itu gitu. sangat membahayakan loh menurut gue ya. Iya. Menurut gua loh. Makanya apa ya itu kan again apa namanya semua orang beda-beda tubuhnya. Gue kasih tahu lagi disclaimer ya. Lakukan water fasting sesuai lakukan riset dulu bukan berdasarkan gue. Ingat tuh. Dan lo juga malah tidak menyarankan. Gua nggak menyarankan justru. Nah, tapi apa yang terjadi dengan diri lo? Lo turun berapa kilo? Oke, yang gua rasakan adalah kayak gini. Gua turun water fasting. Jadi gua awal mulai diet itu jadi gini, untuk film gua masih naikin berat badan sampai 108 kilo. Gua baca tuh Iya. artikelnya. Iya. Karena untuk peran gue. Jadi gini, kenapa? Karena logikanya gini, kalau misalkan ada orang gue dengan berat gue 84, itu gue ganteng banget. Malah mainnya Jota Slim. Kalau digabung di satu frame kasihan. Duh, ganteng lagi, nggak ada yang jelek. Harus kontras, jangan komedi. Gue buat kontras badan gue dengan naikin berat badan. Begitu. Jadi lo berkorban ya? Iya, gue berkorban. Ya, supaya iya. Jota Slim terlihat ganteng. Iya, betul. Kalau nggak sama itu. Nah, Oke. setelah film, Setelah film, udah karena kan, again, gue nggak mau badan gue kayak gitu. Akhirnya gue melakukan diet dari Januari pertama sampai Januari 6. Itu gue melakukan diet kayak biasa doang, makan sehari doang. Udah. Habis itu gue water fasting dari tanggal 7 sampai tanggal 13, seminggu. Gue turun dari 108 ke 98,5. 108. Setengah bulan. Jadi Setengah hampir bulan. 10 kilo. Setengah bulan. Gila. Terus lo udah break fasting lo kan? Udah break fasting gue. Lo makan biasa? Makan biasa, makan banyak bahkan. Naik 2 kilo. Sama aja bohong dong. Gimana sih? Tapi ini ada di YouTube. Ada di YouTube orang yang diet ya, tidak makan apapun. Bener, persis water fasting. 1 tahun, Pak. Gak mungkin. 1 tahun. Ini gak mungkin. Nah, ini gak mungkin. Ini bener. Soalnya gini, Nah. yang bisa, yang terlama itu adalah Gandhi sebenarnya, 41 hari. Enggak, nih gue terus terang, gue Iya. beneran sama lo karena gue waktu itu kan emang mau nurunin berat kan. Iya. Terus gue ngeriset semuanya, gue ngeriset ketogenic diet, intermittent fasting dan lain-lain kan. Salah satunya ada water fasting. Itu selama setahun ada orang yang dokumentasiin di YouTube. Tapi dia itu water fasting, tidak makan apapun. Cuman dia semuanya dipenuhi gizinya, jadi minum pil. Jadi semua elektrolitnya dia, semua gizinya jadi dia, cuma air doang. kebutuhan vitamin dia, itu dia asupin. Oke, berakhir dengan Mati. Enggak. Berakhir dengan dia turun banget. Lo Google deh, no eating 1 year gitu. Oke. Beneran itu. Loh, gue soalnya ngeriset dan gue sama Andovi ngeriset, gue nggak pernah dengar hal ini. Nah, mungkin maksudnya yang 40 hari kayak Gandhi tadi, itu tanpa air doang. vitamin. Itu air doang ya. Ya mah ya bisa dibilang gitu. Maksudnya ini kan ada kayak pil-pilan segala macam. Iya. Tapi walaupun nggak makan sama air doang ada pil-pilnya. Oke, iya. Belum gue riset sampai ke situ sih. Dia didampingi Gitu. dokter. Iya. Dan akhirnya tuh nggak ya, benar mentalitas gue kejaga banget. Ini lampu merah nih, macet, emosi biasanya gue. Ini Emosi biasanya. ini gara-gara water fasting. Gara-gara setelah water fasting ya. Setelah water fasting, bukan water fasting, ke water fasting. Kalau gue lagi water fasting lampu merah, gue kira hijau itu. Ini hijau kayaknya deh, bego kan kayaknya gabut. Gitu. Oke. Jadi sebelum water fasting emosi gue. Setelah water fasting nggak emosi. mental gue nggak emosi. Lampu merah, gue damai sejahtera. Plus gue bahagia banget. Oke, lo patah hati, lo putus, ya kan? Dia punya pacar baru. Kalau buat gue pribadi ya, ketika gue sedih, gue depresi, gue down, itu adalah itu tambang emas buat gue. Karena gue bisa bikin itu jadi sesuatu, jadi buku kayak, jadi karya kayak, jadi stand up kayak. Lo bukannya mensyukuri keadaan itu? Kalau lo sebagai kreator gitu? Gue ada video soal itu. Udah ada. Berkarya, yo, enggak. Enggak. Maksudnya, gua Ada, emang gua ada? ada, iya. Gue jadikan, gue tulis. Soalnya waktu di Bali gue nulis. Oh, kan lo sempat kabur nih. Gue kabur. Gue nulis di laptop gue. Maksudnya jadi kayak gimana gue, setelahnya rasanya kayak gimana. Ini pertama kali gue latih, terus gue breakdown. Gue ada rencananya mau bisa jadi short film sebenarnya. Pengen ya. Apa sih bentuknya, apa skrip atau apa narasi biasa gitu atau Rough idea aja, baru nanti gua satukan dengan mau jadi apa, misalkan jadi Q&A doang mungkin kalau paling standar, tapi nggak mau maksudnya kayak mungkin film pendek. mungkin film pendek sih, gue pikirnya film pendek sih karena udah kebayang banget gambarannya.
apalagi gue rasakan. Jadi gue pengen jadi tahu frame gue tuh kayak gimana aja nanti visualnya. Oh, udah kebayang. Kebayang gue. Berarti bener dong, semua seniman itu wajib hukumnya untuk patah hati dong, untuk sedih. Bener? Wow. Kok wow? Kenapa? Bener dong. Karena patah kalau hati lu mikir, tuh... kalau lu mikir kayak gitu, dan apa yang gue lakukan waktu itu di Bali, gue nggak mikir kayak gitu. Gue mikir apa namanya di saat itu yang gue rasakan itu. Ya dengan ngomong gitu ya bisa dibilang emang untuk berkarya harus patah hati dulu. Iya, karena keresahan itu kan jadi nyata banget. Nyata. Semakin sedih lu, semakin nyata kan perasaan itu. Iya. Iya. Kalau ngawang-ngawang. Lu langsung kebayang-bayang lagi ya? Iya lah, kebayang-bayang lagi. Ini, Dit, gue kemarin gue dapet Premier Glass. Premier Film Glass. Iya, gue mau nonton juga sih. Iya, Film Glass kan. Itu tuh gue habis kayak 2 bulan nggak salah. 2 bulan. Kayak baru seminggu apa habis dari Bali. Oh iya. Itu. Oh sorry, hampir 2 minggu lah. Jadi mantan gue muncul. Si Devina ada di situ. Iya, di situ. Terus? Gua kira gua udah bisa move on. Karena sama ini setelah kejadian itu kan gua udah bisa ngeliat postingan dia di Instagram segala macam udah kebal banget. Lo saling follow? Masih? Enggak saling follow. Cuma kayak kebal banget lah kalau di Instagram gitu. Gua ngerasa udah mulai nih, udah bisa nih gua. Pas ngeliat dia muncul di saat itu kepantik lagi. Gitu lagi. Rasanya kayak gitu. Cuman lo ngomongin dia kayak segala macam, lo nggak mikirin dia udah ada cowok, terus cowoknya akan kayak gimana? Itu bukan urusan lo juga. Gitu. Ada cowoknya di saat itu juga datang. Enggak, tapi dengan lo posting foto dia, apa lo udah nggak mikirin di saat bodo itu, amat, gitu? gue bodo amat. Di saat itu gue bodo amat. Gue posting semuanya, gue nih lihat nih kita dulu gitu. Tapi kok gue ngerasa ya? Kok gue ngerasa kalau misalnya kan kita udah tua ya, maksudnya nggak tahu gue umur lo berapa? Gue masih 22. Oh mas, bohong banget, anjir. Lo berapa? 26, 27? 25. Lo 25? Iya. Gue ngerasa semakin patah hati yang kita alamin, itu akan semakin biasa gitu. Tapi kalau lo justru enggak, karena ini bedanya ada di kualitas hubungan ya kali, gitu? Iya betul, karena ini kan jatuhnya pacar kedua gue. Kedua? Ya kedua. Oke, kedua gue. Gue. Yang pertama it's a bad breakup, gue emang gak suka gitu sama mantan gue. Kalau yang ini baru sayang, baru benar-benar sayang gitu. Oke, baiklah, terima kasih Chandra Liao udah datang ke sini. Thank you, Dit. Seru banget ya ngobrol-ngobrolnya. Project terbaru lo dong, sekalian dong diomongin. Apa? Dong. Lo ada lagi ngerjain apa? Film kan kalau nggak salah. Sekarang, ya buat teman-teman semua, thank you Dit, gue mau promo sekarang juga guys. Jangan lupa nonton film gue nanti Hit and Run. Rencananya tengah tahun mungkin, jadi doain aja, belum ada tanggal rilisnya. Jangan lupa nonton karena di situ ada adegan-adegan yang gue belum pernah nyobain di segala macam video teman film. Gue harus beradegan action, yaitu gue sampai luka, gue sampai berdarah sana sini gitu, itu beneran, oke? Itu ada yang bohongan, ada yang beneran. Jadi kalian koreografi ada? Ada koreografi gue. Oh, jadi lo fighting? Iya, jadi bayangin gue harus naikin berat badan ke 108 terus latihan koreo. Luar biasa. Dan lawan mainnya keren-keren banget. Iya. Ada Tatiana ya? Iya, ada Tatiana. Ada Jota Slim, ada Jeffrey Nicole, ada Kang Yayan Ruhian. Iya, yang main di John Wick 3. Serius? Main di John Wick 3 dia. Kang Yayan itu ya, kan gue berapa kali kerja sama Kang Yayan. Dia orang kuat paling humble yang pernah gue temuin. Betul. Wah, gila, padahal dia bisa matahin layar gue kapan aja ya. Lu pernah nyobain pisangnya Kang Yayan nggak? Pisangnya agak coklat bukan? Agak mateng nih. Enggak gini. Agak mateng kan pisang. Bukan, dia kan? Agak mateng. Iya, agak mateng memang. Iya, Kang Yayan. Di set itu sering banget bawa pisang. Dia punya apa? Iya, punya makanan gitu loh. Apaan sih? Pisang Kang Yayan? Enggak, itu ke lu doang. Karena gue nggak pernah. Gue lagi main sama Kang Yayan terus, Adit, kamu mau coba? Enggak. Pisang. Nyoba apa, Kang? Pisang saya. Coba nggak? Coba pisang saya. Coba pisang saya. Coba pisang saya. Ini bahaya nih, salah gue ngomongnya. Jadi Kang Yayan tuh punya pisang. Iya, Kang Yayan punya pisang. Iya, Kang Yayan punya pisang. Yang tidak ke semua orang dia perlihatkan. Iya betul. Gak semua orang dia gak pernah dan gak semua orang bisa nyobain. Gua dapat kehormatan tuh nyobain pisang Kang Yayan
beberapa kali. Pertama sekali. Itu di mana? Yang pertama kali di mana? Pisangnya Kang Yayan lo cobain di mana pertama kali? Waktu itu syuting, waktu lagi syuting di Jakarta. Di mana tempatnya? Kang Yayan kasih nyobain pisangnya ke gue. Itu banyak orang. Enggak banyak orang di van, di bus. Di mobilnya. Di mobil istirahat. Jadi udah dipanggil dulu. Chandra Liao sini. Mau nyobain pisang Kang Yayan nggak? Oke, Kang, coba dong. Ya udah, polos kan nih. Biasa kan pasti kan awalnya polos kayak iya Bang, ya, ada ikutin nih, kaget ikutin, nyobain ternyata enak. Oh, ternyata enak. Iya. Karena emang dia selalu jaga gitu lah. Dia Pisangnya jaga kualitas. Jadi enak. Oh iya. Terima kasih Kang Yayan buat pisangnya ya. Terima kasih ya. Saya suka banget. Tapi nggak beneran, ini apa pisang nugget kah? Pisang pure pisang. Jadi apaan sih? Ngapain orang ngasih nyoba pisang yang pure? Kan biasanya kan ada olahannya bukan. kan? Iya, makanya dia punya kayak kebun pisang gitu Kayaknya punya kebun pisang. Kayaknya di daerah asalnya. Dia ada dia bikin packaging pisang, tapi digoreng dulu, Oke, organik dah, pisang organik digoreng. Kenapa digoreng? Ini pisang goreng? Gua nggak tahu, bukan pisang goreng, aduh gimana ya? Kayak pisang, kayak keripik lah, kayak keripik pisang. Oh, keripik pisang. Ya, kayak keripik pisang itu, kering. Jadi pisangnya kering, gurih, dan enak. Keripik pisang, oke? Nggak terlalu asin ya? Nggak terlalu asin. Ada manis-manisnya, makanya nggak terlalu asin. Gue suka banget makan. Iya. Oke, gue juga punya pisang. Nanti abis ini selesai, lo cobain ya. Iya. Di sini ya. Gurih nggak? Gurih ya? Gue sih nggak bisa nyobain sendiri. Karena belum dipetik maksudnya. Oh, iya, Karena belum betul, dipetik, betul. masih di sebelah. Iya, boleh. Gitu maksudnya. Boleh. Oke, makasih Chandra Liao, tonton juga filmnya Hit and Run ya. Iya, Dan subscribe juga YouTube-nya Chandra di deskripsi nanti kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.